Mas, bisa buatkan EA untuk OP buy dan sell menggunakan stokastik sesuai tren konsep rule-nya. Tentukan arah tren, bila trennya up, stokastik oversold, dia akan buy. Bila trennya down dan stokastiknya overbought, maka dia akan sell. Demikian Mas, terima kasih. Wah, ini arah trennya pakai apa ya? Karena kan ada banyak cara. Jadi sekarang kita bikin yang gampang saja ya. Jadi pakainya dengan moving average itu. Tapi nanti kita bikin yang full custom. Oke, sekarang kita masuk ke ini saja ya. Forex generator, kita masukkan di sini, klik on every tick, kemudian kita pakai technical analysis. Di sini kita bikin saja trend filter gitu ya. Oke, trend filter. Di sini kita filternya kita bikin saja pakai close ya. Harga penutupan satu candle sebelumnya itu kalau misalnya di atas dari moving average ya, kita tarik di sini ada IMA. Sementara kita bikin saja periodnya misalnya 100, kemudian MA shift-nya ini kita kasih 0. Kemudian di sini MA metodenya mode SMA saja, kita bikin seperti ini. Kemudian price close ya. Oke, seperti ini kita klik OK. Kemudian yang kedua adalah itu ya teman-teman. Stokastiknya di sini adalah stokastik. Kita bikin stokastik seperti ini. Nah, ini kita bikin stokastiknya misalnya seperti ini. Biasanya dia value-nya atau nilainya itu 533 ya teman-teman ya. Untuk itunya kita bikin saja modenya mode SMA seperti ini. Kemudian di sini untuk price-nya kita bikin 0 saja ya. Low dibagi high. Kemudian sini modenya mode signal saja. Kemudian kita klik OK. Di sini untuk yang kedua kita menggunakan nilai angka. Biasanya kalau untuk buy itu nilainya itu lebih kecil dari 20 untuk stokastiknya ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau harga penutupan satu candle sebelumnya di time frame manapun itu lebih tinggi dari moving average dan stokastiknya itu sudah oversold gitu ya, baru kita cek itu order, if order ya teman-teman. Mana ini? Nah, ini saja kita pakai, kita kasih namanya check order. Nah, ini check order pertama ini kita OP-nya OP buy ya teman-teman, seperti ini. Baru kita masukkan buy order. Nah, seperti ini. Ini satu, untuk namanya kita biarkan saja seperti itu. Lotnya kita bikin 0,01 seperti ini biar gampang. Yang ini kita copy saja. Bisa kita tekan Ctrl C kemudian Ctrl V ya. Kemudian ini bisa kita geser seperti ini teman-teman. Ya, ini kita tinggal rubah saja untuk parameternya. Tadi lebih besar, kita bikin lebih kecil. Kemudian stokastiknya ini tadi lebih kecil, kita bikin lebih besar dari 80 ya nilainya. Kemudian di sini bagian check ordernya kita ganti. Ini magic nomornya atau order ID-nya. Nanti kita kasih atau kita bikin 2. Kemudian OP-nya tentu saja OP sell teman-teman. Baru di sini kita masukkan sell order. Baru di sini kita masukkan 2. Kemudian ini lotnya 0,01. Nah, seperti ini. Ini bisa kita simpan ya, biar nggak hilang gitu. Bisa klik file, save as gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini misalnya EA stokastik ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal menghubung-hubungkan saja. Oke, sekarang sudah jadi. Kita tinggal tekan compile saja di sini atau kita generate ya. Ini hijau atau tekan F7 di keyboard juga bisa. Ini sudah muncul ya di sini keterangannya. Sudah ada hasilnya dan tidak ada error. Kita ambil saja source kodenya seperti ini, Ctrl Shift N bisa cepat. Kemudian kita copy, baru kita masuk ke MetaTrader. Oke, karena tadi MetaTradernya itu sudah itu teman-teman ya, terhubung ke MetaTrader yang ini, jadi dia sudah muncul di sini ya, EA Stochastic. Nah, ini kita bisa bikin saja yang baru ya. Nah, sini EA Stochastic source code ya, seperti ini teman-teman. Kita next.
kita select all, kemudian kita paste di sini, kita compile. Seperti yang sudah tadi kelihatan ya, tidak ada errornya. Ini yang stokastik tadi hasil compile, ini filenya AX4 ya teman-teman, makanya di sininya abu-abu, kelihatan ya. Kemudian yang sini filenya source code di sini, makanya warnanya sama-sama itu ya, orange gitu. Oke, kalau kita tarik ke chart ya untuk EA-nya, kita coba. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk load-nya itu masih terpisah ya. Ini kekurangan dari ini ya, efek generator itu. Kemudian stop loss dan take profit-nya ini juga masih itu teman-teman ya, terpisah antara stop loss take profit buy dan stop loss take profit sell. Begitu juga load-nya. Jadi kita sekarang akan mengcustom untuk menjadikan satu ya teman-teman. Kita hapus saja yang bagian sell, kita ambil saja yang bagian buy. Ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Kita compile pasti error. Kita bisa cari bagian ini ya, teman-teman. Nah, ini error yang load tadi. Kita ganti menjadi seperti itu ya. Kita lihat di sini ada 4 error dan kita compile. Tinggal 2 error, teman-teman. Kita ke atas. Kita copy bagian stop loss-nya, kita cari lagi errornya ya. Seperti ini. Tinggal 1 error. Ya karena belum ditambahkan itu tadi ya teman-teman. Ini tinggal take profit-nya. Ya, sekarang sudah nggak ada error. Dan kalau kita lihat ya di bagian chart-nya, EA-nya sini sudah ngumpul ya. Tapi masih namanya begitu. Kita ganti saja namanya di belakang sini. Kita kasih komen ya, load ya seperti ini. Kemudian di sini take profit ya, stop loss ini. Kemudian di sini take profit ya. Nah, baru kita compile dan kalau kita lihat di sini, nah ini masih belum ganti ya teman-teman ya. Ini ada yang ketinggalan dan yang ketinggalan itu adalah property streets ya. Seperti ini. Baru kalau kita tarik ke chart, nah dia sudah ganti ya. Ini load, stop loss dan take profit. Nah, sekarang untuk menambahkan untuk nanti periode MA-nya, mode MA-nya dan stokastiknya itu biar bisa di custom, kita tambahkan saja di sini extern. Pertama kita kasih periode MA ya teman-teman ya. Ini nilainya tipe datanya integer. Periode MA kita kasih 100 nilai awalnya. Kemudian di sini mode MA ya teman-teman. MA method ya. Di sini mode MA. Awalnya kita bikin saja mode SMA ya teman-teman seperti ini. Kemudian extern kita bikin enum apply price ya. Di sini mode price MA kita bikin awalnya price close ya teman-teman. Oke, untuk SMA-nya sudah ya. Moving average-nya sekarang tinggal sini ya. Stokastiknya sini period K ya teman-teman. Period K-nya 5. Ini kita copy saja biar cepat ya. Kemudian period D 3 ya. Ini secara default nanti bisa diganti-ganti ya. Yang terakhir itu slowing ya teman-teman. Nilainya juga 3 ya teman-teman. Kemudian ini untuk oversold ya. Nah seperti ini. Oversold nilai awalnya kita bikin 80. Kemudian overbought-nya ya. Oh kebalik ya. Oversold-nya 20 harusnya. Seperti ini. Kemudian overbought-nya ini 80 ya teman-teman. Baru kemudian apa lagi ya? Stock price ya. Jadi sini
applied price-nya stokastik, kita bikin di sini mode price STC saja seperti ini. Kemudian di sini kita bikin low high ya seperti ini. Satu lagi kita tambah MA method untuk mode MA STC ya teman-teman. Kita bikin mode SMA. Oke, sekarang kita compile, harusnya tidak ada error ya. Ini kalau kita lihat ke bagian sini ya. Ini sudah muncul ya untuk drop down-nya, pilihan-pilihannya ya. Seperti ini, memang belum kita kasih keterangan, tapi itu belum terkoneksi. Sekarang tugas kita adalah melakukan koneksinya teman-teman. Tinggal kita ganti-ganti di bagian sini. Pertama ini MA ya teman-teman, MA-nya di sini kita ganti menjadi periode MA. Kemudian di sini MA shift-nya 0, sini mode MA. Sini baru mode price MA ya teman-teman. Baru di sini di bawah ini stokastiknya ya. Ini 533, di sini periode K. Nah, seperti ini periode D. Ini slowingnya ya teman-teman ya. Slowing. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kita ganti mode MA STC. Kemudian ini applied price ya. Di sini kita ganti mode price STC ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini di bagian oversold-nya kita ganti menjadi oversold ya. Karena ini untuk buy, kita compile, tentu saja nggak ada error ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan seperti itu juga untuk di bagian yang sell-nya teman-teman. Oke, hasilnya sekarang sudah selesai ya untuk melakukan connect. Sekarang kita tinggal coba saja ya. Ini sudah full custom gitu ya istilahnya teman-teman ya. Di sini sudah full custom, bisa diganti-ganti. Misalnya stop loss-nya berapa, ini lot-nya berapa gitu ya. Sekarang kita backtest saja sini teman-teman. Oke, kita lakukan backtest sini dari tanggal 1 bulan 6 2023 sampai 31 Juli ya teman-teman. Kita lakukan start saja seperti ini. Pairnya AUD New Zealand ya, kebetulan ya sudah, tidak apa-apa. Time frame-nya M15. Kita coba cek. Kita open chart. Ya, untuk buy-nya sebenarnya sudah jalan ya, tapi untuk sell-nya ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Kita coba lihat di bagian check order. 2 OP sell, dan oh ya, di bagian order ID-nya ternyata di sini ya teman-teman kelihatan masih 1 ya di bagian sell. Jadi kita ganti saja ya. Di bagian sell sini tadi order ID-nya 1 ya, sell. Nah, ini dia, ini kita ganti menjadi 2 ya. Seperti ini. Kemudian kita compile. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini ya tinggal diganti di bagian sini saja. Seperti ini, kita bisa save. Nah, di sini kita compile dan kita coba lakukan backtest ulang. Kita start. Hasilnya profit 223 ya teman-teman, dengan drawdown 0,72. Ya, ini sama sekali bukan apa-apa ya teman-teman. Ini cuma untuk membuktikan apakah ini work sesuai dengan rule, dan kalau kita lihat di sini masih itu ya teman-teman ya. Bekerja sesuai dengan rule-nya. Kalau kita lihat di sini ada sell, dan di bagian stokastik kita coba munculkan ya indikator list dan stokastik ini.
kita bisa tambahkan level di sini 20 dan juga 80 ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kelihatan di sini belum muncul untuk tab warnanya, kotaknya maksudnya. Nah ya, di sini ada sudah di atas oversold ya, overbought di situ, dan di sini harga penutupan satu candle sebelumnya itu di bawah moving average, makanya dia sell di sini ya teman-teman. Dan ini juga buy karena memang dia ini ya sudah di bawah dari level oversold gitu ya. Dan harga penutupan candle sebelumnya ini ya artinya itu masih di atas moving average ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah selesai untuk membuat EA yang menggunakan indikator stokastik dan juga filter trend menggunakan moving average. Semua sudah berjalan sesuai dengan rule yang kita bikin. Kalau teman-teman tertarik untuk dengan EA-nya, silahkan download saja, linknya ada di deskripsi. Seperti biasa 100% gratis. Jangan lupa buat terus support channel Automatic Trader. Dan ini adalah hasil backtestnya di time frame 15 AUD New Zealand dollar. Hasilnya profit dengan win rate sebesar 49,41%. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Buat yang sudah support, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.